Ada apa dengan 25.000 pasukan Wagner tiba-tiba hari Sabtu kemarin keluar dari Ukraina, balik masuk ke Rusia menuju Moskow dengan emosi tinggi. Dengan full battle army lengkap senjata akan menyerbu Moskow kah? Dalam siaran resmi, Yevgeny Prigozhin, dia terus meneriakkan kemarahannya atas tindakan yang dilakukan petinggi militer dan Kementerian Pertahanan Rusia sebagai incompetence dan lack of leadership. Tidak memiliki kemampuan militer dan tidak memiliki kepemimpinan perang. Bayangkan diri Anda sebagai Prigozhin misalnya, bosnya dari Wagner, pemimpin pasukan tentara bayaran di mana sekitar bulan Mei 2023 dia sudah teriak-teriak minta amunisi ketika perang di Bakhmut, Ukraina. Wilayah terbesar dan terlama pertempuran antara Rusia dan Ukraina. 70% tentaranya tidak punya amunisi lagi di bulan Mei tersebut. Moral tentaranya terpukul. Namun di tentara struktural atau tentara aslinya Rusia malah banyak yang mabuk-mabukan termasuk komandan di lapangannya. Kita semua tahu bahwa kemenangan terbesar dalam perang di wilayah Ukraina adalah ketika penaklukan wilayah Bakhmut ini yang merupakan kemenangan dari tentara Wagner, pasukan tentara bayaran tersebut. Kemenangan Wagner adalah tamparan keras pada militer Rusia, terutama Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dan Panglima Militer, Gerasimov, karena seakan menunjukkan ketidakmampuan memimpin tentara Rusia. Karena itu drama yang dilakukan adalah tidak memberikan amunisi kepada Wagner. Kemudian beberapa kali terjadi malah tentara Rusia yang menyerang markas Wagner yang menimbulkan korban jiwa tentara Wagner. Ini bisa dikatakan salah sasaran, namun Wagner tidak percaya ini targeted. Memang Wagner diasasin oleh tentara Rusia. Selain menunjukkan ketidakmampuan militer Rusia, juga penusukan backstep dari belakang oleh tentara Rusia kepada tentara Wagner. Dan terakhir, puncak kekesalan dari Wagner adalah tentara Wagner akan dijadikan tentara cadangan di Angkatan Bersenjata Rusia dan diberi kepangkatan alias jadi tentara beneran dalam struktur militer Rusia. Demikian surat keputusan Kementerian Pertahanan Rusia yang ditandatangani oleh Pak Menhan Sergei Shoigu. Prigozhin dan Wagner meradang, tidak terima 25.000 pasukannya diambil begitu saja. Maka dia menuntut balas akan menyerang Moskow yang ditarget Kementerian Pertahanan dan pemimpin militer Rusia. Yang Wagner tuntut, berikan amunisi, perpanjang kontrak militer kembali dengan nilai yang naik, bukannya diambil jadi tentara Rusia. Ketika langkah Prigozhin dan Wagner balik badan dari Bakhmut, Ukraina, masuk balik ke wilayah Rusia bagian selatan tersebut, kemudian Wagner menaklukkan markas militer tentara Rusia di kota Rostov-on-Don. Maka Moskow menggunakan kata treason dan munity dalam kalimat resminya terhadap Wagner Group. Treason adalah pengkhianatan kepada negara dalam usaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Munity adalah pemberontakan kepada atasan seperti awak kapal melawan sang nahkoda kapal. Wagner dimasukkan dalam kategori tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, ada info menarik. Sebulan sebelum kejadian pasukan Wagner balik badan masuk ke Rusia sampai mendekati Moskow dengan jarak tinggal 200-an kilometer atau sejarak Cirebon Jakarta, info tersebut kita lengkapi. Sejak 2 minggu yang lalu, Kongres Amerika sudah membicarakan kemungkinan akan terjadinya serangan ke Moskow oleh Prigozhin. Bahkan Prigozhin sendiri bicara langsung dengan petinggi parlemen Amerika dan pejabat militer Amerika secara rahasia. Kemungkinan besar serangan itu didukung oleh Kongres Amerika, juga disetujui oleh pemerintah Amerika yang sekarang di bawah administrasi Biden yang sudah mulai terkikis kepercayaan rakyat Amerika kepadanya. Mereka butuh sebuah prestasi, di mana kalau Prigozhin berhasil menaklukkan Moskow dan menggantikan Presiden Putin, maka Amerika akan bersorak gembira. Menang itu Amerika. Tentunya Amerika bergegas dukung Prigozhin dengan semangat sekali mereka itu. Prigozhin pun berkali-kali mengatakan Rusia akan ada perubahan besar, akan ada pemimpin baru. Walau masih unconfirmed, Kongres Amerika tahu apa yang akan dilakukan Prigozhin. Amerika diperkirakan mendukung dengan dana dan amunisi ke Prigozhin sejak minggu lalu. Di sini Amerika lupa Putin mantan KGB dan mantan FSB, Badan Intelijen Federal Rusia atau FBI-nya Rusia, juga petinggi FVR atau CIA-nya Rusia, dan mengenal Prigozhin sejak masih berjualan hotdog dan punya restoran di Saint Petersburg. Keduanya berasal dari tempat yang sama hingga Prigozhin menjadi orang kepercayaan Putin yang menyediakan makan Putin dan tentara Rusia hingga saat ini. Sandiwara Prigozhin berhasil, Amerika dikerjain. Hanya kurang dari 24 jam setelah Wagner yang di kota Rostov ditelepon oleh kamrat Putin lainnya, yaitu Presiden Belarusia Alexander Lukashenko kepada Prigozhin dengan kalimat klasik, "Ayo pulang,
Selesai sudah hingar-bingar tadi. Sebagian besar tuntutan Wagner dipenuhi. Mereka balik kampung dulu di Belarus. Putin pinjam tangan buat menggampar menhannya dan militernya Rusia. Kemungkinan besar akan terjadi pergantian di militer Rusia dalam waktu dekat. Wagner sekarang sudah meninggalkan wilayah selatan Rusia sejak hari Minggu kemarin. Amerika terkecoh lagi, seperti halnya media barat. Kalau kita kaum Newman gak terkecoh lah, kita tetap anti world ordernya Amerika dan barat yang culas dan berpihak pada orang kaya, di mana kita ke depan akan mengatur dunia kok. Ya kita belajarlah dari Rusia. Dunia barat banyak memberitakan tentang kudeta yang akan dijalankan oleh Wagner Group terhadap Kremlin. Media barat menganggap bahwa serangan Wagner inilah tantangan terbesar dari dalam negeri bagi Putin yang telah berkuasa lebih dari 22 tahun di Rusia. Bahkan Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika dengan rinci menceritakan ke media seakan Rusia akan kiamat besok, di mana rakyat Rusia sudah kesal dengan Putin dan ingin Putin bisa digulingkan karena inflasi tinggi di Rusia. Terbatasnya sumber kebutuhan kehidupan sehari-hari di Rusia. Rakyat Rusia tertekan dengan adanya 5.000 sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Barat kepada Rusia. Memang kalau berita didapat hanya dari satu arah sumber seperti corongnya Barat, seperti media CNN, NBC, ABC, Fox News, BBC, ya terang aja bunyinya merendahkan Putin, mengesankan Rusia itu lemah, dan apa yang Putin lakukan terhadap Ukraina adalah salah. Di satu sisi, sebelum 1 tahun yang lalu, Wagner adalah mercenaries tentara bayaran yang shadow, di mana dunia belum banyak yang tahu. Siapa itu? Dmitry Utkin, seorang veteran perang yang lama berbakti di GRU atau Organisasi Defense Intelligence Agency, DIA-nya Rusia, sebagai pendiri Wagner. GRU berbeda dengan SVR atau CIA-nya Rusia, berbeda juga dengan FSB atau FBI-nya Rusia, yang usernya atau garis komandonya langsung ke pemimpin tertinggi Rusia, dalam hal ini sekarang yaitu ke Putin. Kalau GRU, usernya adalah Menteri Pertahanan dan Chief General Staff atau Kepala Staf Gabungan Panglima Militer Rusia. Dmitry Utkin punya nama atau call sign adalah Wagner, di mana itulah nama muasal kelompok tentara bayaran yang dibangun tahun 2014 sebagai shadow army-nya Rusia yang independen, mendapatkan kontrak atau mendapatkan defense contract dari Kementerian Pertahanan. Yevgeny Prigozhin tadinya adalah orang di belakang layar, oligar sekutu Putin. Perusahaan Wagner di permukaan tercatat milik Prigozhin, namun operasional lapangan atau jenderalnya Wagner adalah Dmitry Utkin. Sepak terjang kontrak pertama sukses dijalankan oleh Wagner Group adalah menganeksasi Crimea, wilayah selatan Ukraina, tanpa perlawanan berarti dari Ukraina. Wilayah itu jatuh ke tangan Rusia, kemudian diadakan referendum, pro-Rusia menang. Sekarang Crimea masuk wilayah Federasi Rusia. Kemudian Wagner masuk ke Suriah, membela Bashar al-Assad yang terus digoyang Amerika melalui ISIS. Wagner di Syria bergabung dengan Chechen Fighter, pasukannya Ramzan Kadyrov. Kemudian keduanya, Wagner Group dan pasukan Chechen, berjuang bersama di wilayah Donbas, Ukraina. Dan terakhir, perang terpanjang selama perang di Ukraina, yaitu di wilayah Bakhmut. Wagner berperang di depan dan Prigozhin turun gunung untuk pertama kalinya di lapangan, membuat dunia terkonfirmasi. Wagner adalah Rusia, resmi, sah, dan legit. Padahal sejak 2014, Putin selalu menyangkal keterlibatannya di Wagner. Ketika Prigozhin muncul 4 bulan yang lalu dan resmi merekrut pasukan Wagner, dia muncul dari bayangan dan berada di lapangan, kemudian mengatakan dengan vulgar dialah pemimpin Wagner. Dunia confirm, Putin ada di Wagner. Bukan hanya Rusia di Wagner, namun Putin ada di Wagner. Sebagai mantan KGB, main di shadow lebih natural bagi Putin. Dalam pidatonya kemarin sore, kita bisa simpulkan dengan jelas rencana Putin terhadap Wagner. Putin itu maestro intelijen, di mana agen intelijen itu otaknya 4 kali orang normal karena berpikir 360 derajat dan bisa berpikir dalam jangka panjang. Kita ke situasi mencekam 36 jam di Rusia yang sekarang sudah berakhir, di mana pasukan Wagner dari kota Rostov-on-Don bergerak ke kota Voronezh, di mana kemudian ke Belarusia. Tadinya katanya mau ke Moskow. Kita semua tahu pasukan Wagner yang dihalangi oleh helikopter militer Rusia berbelok arah ke Belarus dan pertumpahan darah berhasil digagalkan. Itu dramanya. Apakah benar Prigozhin murka pada Menteri Pertahanan dan Panglima Militer Rusia? Jawabannya adalah iya. Benar. Apakah Wagner mau menggulingkan Putin seperti halnya diberitakan oleh media barat hingga Putin ketakutan dan lari meninggalkan Moskow? Ya enggak juga. Pasukan Wagner katanya 26.000 orang yang dengan tank dan senjata kurang amunisi tidak mungkin bisa mengalahkan 100.000 tentara yang melindungi Kremlin. Namun media barat memang begitu memberitakannya. Kesannya Prigozhin akan kudeta dan Putin akan terguling. Kembali menganalisa pidato Putin kemarin sore. Perintah Putin jelas kepada pasukan Wagner. Tanggal 1 Juli 2023 batas akhir untuk mereka
menandatangani kontrak kerja di bawah militer Rusia. Tidak lagi Wagner yang dapat kontraknya. Mereka secara pribadi diambil langsung untuk masuk di bawah struktur militer Rusia. Bagi tentara Wagner yang tidak setuju, harap balik ke rumah masing-masing atau tinggal di Belarus. Putin menggunakan Wagner sebagai hornet nest strategi, memancing Barat, meminjam tangan untuk merapikan militer, meminjam tangan untuk menata ulang Wagner. Dapat dipastikan Putin akan merapikan Kementerian Pertahanan, militer Rusia, dan Soldier of Fortune-nya agar lebih manageable. Kemudian, kemana Prigozhin? Prigozhin masih tanda tanya di mana keberadaannya. Di sini pasti kita bisa mendapatkan kejelasan bahwa Wagner akan jadi shadow kembali. Kalau begitu ceritanya, pengen deh punya Wagner. Wagner akan menjadi shadow dan akan menjadi muscle group kembali. Dan apa itu military muscle group? Sebelum masuk ke sana, kita jelaskan cara Putin mengendalikan pengaruhnya di 20% wilayah dunia. Putin adalah pemimpin perang yang brilian. Putin kita tahu memiliki Trisula atau Trimatra pasukan militer. Tentara Federasi Rusia, Chechen Fighter, pejuang Chechen di bawah Ramzan Kadyrov, dan Wagner. Juga punya 3 matra diplomatik politik. Selain Rusia sendiri yang mempunyai hak veto di PBB, ada Belarus dan Tiongkok. Kita ke Wagner sekarang. Menjelaskan Wagner memang rumit. Wagner Group bukan hanya PMC atau Private Military Company, atau juga bukan seperti defense contractor seperti Northrop Grumman dan Lockheed Martin. Juga bukan seperti Triple Canopy yang merupakan private security company seperti Satpam, namun mempunyai senjata dan pelindung, arm and armor, yang mampu menyerang sebuah wilayah. Triple Canopy dibentuk oleh veteran tentara pasukan khususnya Amerika, termasuk veteran Delta Force, Rangers, dan SEALs. Wagner berbeda. Wagner saat ini memiliki kurang lebih 50 ribuan tentara, di mana yang 25 ribuan diperbantukan di Ukraina, yang sekarang sedang dirapihkan di Belarusia atau masuk menjadi tentara resmi Rusia. Di Suriah ada 5.000 orang, di Transnistria ada 500 personel. Transnistria adalah wilayah di perbatasan Moldova dan Ukraina. Di Afrika ada 5.000 sampai 10.000 tentara Wagner, seperti misalnya di Burkina Faso, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Juga melatih pasukan elit di beberapa negara Afrika, juga di negara Amerika Latin, dengan markas di luar Saint Petersburg ada di Argentina. Jadi makhluk apa Wagner Group ini? Dunia baru mengenal di tahun 2014 ketika Rusia mengambil Crimea, wilayah selatan Ukraina. Dalam sekejap, Ukraina melepas Crimea tanpa perlawanan berarti. Wagner yang beroperasi. Mereka disebut dengan nama julukan Little Green Man. Mereka berseragam militer hijau, tanpa tanda pengenal apapun secara kepangkatan dan bermasker. Nama Wagner merupakan nama sandi atau call sign dari seorang veteran perang Rusia, Dmitry Utkin. Dmitry Utkin dikatakan merupakan pendiri dari Wagner Group ini. Namun, ada sebuah nama yang lebih harus difokuskan, adalah Yevgeny Prigozhin, seorang oligarkinya Rusia. Selama tahunan dia menyangkal dirinya ada hubungannya dengan Wagner Group. Hingga tahun 2022 kemarin, dia muncul di media dunia dengan merekrut member baru Wagner dalam jumlah ribuan. Kembali ke peristiwa minggu lalu, tepatnya di hari Jumat hingga sekarang. Kita harus perhatikan kata-kata Putin kemarin yang dengan jelas mengatakan bahwa pejuang Wagner adalah patriot. Dilanjutkan dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rusia kemarin, Sergei Lavrov, yang memberikan pernyataan resmi bahwa Wagner di Afrika dan seluruh dunia masih berbisnis seperti biasa. Kantor Wagner masih beroperasi seperti biasa, masih menjalankan kontraknya dengan Menteri Pertahanan. Wagner beralamat di gedung mewah di Saint Petersburg sebagai perusahaan bisnis konsultan pertahanan, bekerja sama atau bermitra dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Sahabat bisa artikan sendiri berita ini, yang sangat berbeda dengan berita dari media barat yang menekankan kata traitor pada Wagner. Itu berita drama, bukan analisis pertahanan yang tidak terkecoh dengan berita-berita media di permukaan. Rekam jejak Wagner bisa terlihat sejak tahun 2014. Wagner bukan hanya muncul di Crimea, namun berada setidaknya di 8 negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin. Seperti di Venezuela tahun 2019 untuk melindungi Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di Suriah, Wagner adalah pelindung personal Bashar al-Assad. Di Afrika dipakai melindungi pemimpin negara Afrika yang lemah militernya dan rawan dikudeta. Misalnya, di tahun 2017 Republik Afrika Tengah, di mana presidennya ketika itu Faustin Todera yang menghadapi pemberontakan di wilayah tambang berlian. Rusia mengirim senjata dan mendeploy Wagner. Selesai semua pemberontakan tersebut dalam 1 tahun. Yang ditarget Wagner dalam kompensasinya adalah kekayaan alam wilayah negara yang dijaganya tersebut sebagai balasan perlindungan yang diberikan atau sebagai bagian dari operasi militer terselubung pemimpin negara tersebut. Tambang berlian, tambang minyak,
Sumber daya alam lainnya adalah yang dicari Wagner. Itulah bisnis modelnya Wagner, menukar perlindungan militer dengan sumber daya alam. Wagner dikatakan sebagai muscle group karena bukan hanya tukang gebuk saja, namun merupakan entitas bisnis yang sangat menguntungkan bagi Rusia. Sepertinya memiliki shadow army begini penting juga buat bernegara ya. Sementara Tiongkok sudah punya, ada tuh bukunya, China Private Army, Protecting the New Silk Road. Pelajari aja buat Indonesia berdaulat. Peace.